Hai Jawabaners, balik lagi kita di Jawaban Visit. Dan kali ini kita mau visit ke Jawa Pos. Siapa sih yang nggak tahu Jawa Pos? Tapi kalau semuanya Jawabaners belum tahu, yuk kita visit. Nah, Javaners, gimana nih tadi? Kita udah keliling-keliling, terus kita udah room tour nih ya di kantornya Jawa Pos. Nah, sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol nih ya sama salah satu orang nih ya dari Jawa Pos juga. Jadi teman-teman, kemarin kita udah buka question box. Teman-teman yang mau nanya-nanya silakan. Alhasil kita nanti akan ada pertanyaan nih ya yang kita sampaikan nih ya. Dan saat ini aku bersama dengan Kak Vela nih. Selamat siang Kak Vela nih. Selamat siang. Oke, mungkin boleh diperkenalkan Kak Vela ke teman-teman Jawabaners nih. Kak Vela di Jawa Pos sebagai apa? Terus bertanggung jawab day to day-nya itu ngapain aja? Silakan. Halo Jawabaners, nama saya Vela. Saya kebetulan dari Divisi Human Capital di Jawa Pos Media. Tepatnya saya sebagai HR yang day to day saya mengerjakan rekrutmen, terus administrasi staff, training dan lain-lain seperti itu sih. Oke, jadi teman-teman kalau semuanya yang fresh graduate, yang sebentar lagi akan wisuda, info lokernya dong Kak Vela. Boleh nanti langsung tanya ya ke Kak Vela ya. Oke Kak Vela, thank you banget sudah diluangkan waktunya untuk siang hari ini nih. Ngobrol-ngobrol bareng sama aku, bareng sama Jawabaners juga nih yang lagi nonton sekarang. Nah, mungkin teman-teman ya ngomongin masalah Jawa Pos Kak Vela. Semuanya pada top of mind-nya itu koran gitu ya. Betul. Baca berita dari koran. Terus info rubrik, kalau aku seringnya bacanya zodiak ya. Zodiak hari ini gitu. Cancer keuangannya gimana, asmaranya gimana. Nah, sebenarnya kalau Jawa Pos sendiri itu selain koran nih yang dulu mungkin eksisnya ya Kak Vela ya. Sekarang ada produk apa lagi nih Kak? Terus ada di media mana aja? Oke, baik. Jadi memang teman-teman, Jawa Pos Koran itu awalnya dan terkenalnya memang adalah produksi koran, dan kita juga termasuk terbesar dan jaringannya itu paling banyak di Indonesia. Yang memang terbesarnya di Jawa Timur, tapi kita juga memiliki banyak jaringan media di seluruh Nusantara di Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk saat ini karena dunia sudah berkembang, kita digitalisasi juga. Jadi kita juga selain koran juga memiliki website berita namanya jawapos.com. Itu lebih ke online-nya. Nah, selain digital web sendiri, kita juga ada Jawa Pos TV. Nah, di Jawa Pos TV tersebut kita sudah termasuk TV nasional, tapi kita juga tidak meninggalkan karakter kita yang kita lebih banyak memberikan berita-berita dari daerah atau segmented ke daerah-daerah tertentu seperti itu. Selain itu juga ada event organizer kita. Soalnya kita juga di koran juga memiliki beberapa event dan kita juga disupport dengan Jawa Pos event organizer tersebut. Jadi kita saling berkoneksi, berkolaborasi seperti itu sehingga menjadikan Jawa Pos menjadi media yang masih eksis dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih menjadi media yang memiliki integritas yang tinggi seperti itu. Oke, berarti nggak cuma koran aja nih teman-teman semua ya. Kalau semuanya Jawabaners kepikirannya Jawa Pos kan cuma koran aja, kok bisa sebesar itu? Ternyata ada yang lain ya, Kak Vela ya. Ada media yang lain juga. Terus ada juga di online ya, gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang udah jarang banget baca koran, sekarang aku kan bacanya sekarang kan anak-anak lewat HP gitu. Nah teman-teman juga bisa berlangganan juga ya, gitu ya, bisa berlangganan juga untuk membaca fullnya kayak gitu. Oke, nah mungkin kita selanjutnya ngobrolin masalah Kak Vela nih ya sebagai HR di Jawa Pos. Nah mungkin boleh di-share secara singkat nggak nih Kak Vela nih ya, dulu awalnya tuh kuliah jurusan apa,
Terus sekarang di Jawa Pos berapa tahun nih Kak? Sekarang sudah masuk tahun kedua, ya hampir Oke. 2 tahunan lah. Oke, 2 tahun di Jawa Pos. Berarti kan sudah cukup banyak nih ya Kak, mengalami sukanya, dukanya juga, happy-nya, terus mungkin ada apa ya, rasa capeknya. Nah mungkin dari Kak Vela boleh di-share ke teman-teman nih, gimana nih perjalanannya, journey-nya Kak Vela hingga di titik sekarang. Oke, baik. Jadi saya itu lulusan S1 psikologi. Oh. Nah, sebelum saya masuk ke Jawa Pos, saya juga pernah bekerja di beberapa tempat. Nah, industrinya itu ada yang finance, ada yang IO juga, Oke. gitu. Nah, yang ketiga ini saya masuk di Jawa Pos di divisi HR. Nah, di divisi HR ini memberikan saya banyak sekali pengalaman dan ilmu-ilmu yang belum saya dapatkan di industri sebelumnya, dan saya sangat senang karena ini merupakan sesuatu yang relate dengan background pendidikan saya. Jadi apapun dukanya itu saya ngerasa enjoy aja gitu sih. Oke, berarti teman-teman sukanya maupun dukanya ketika kita melewatinya dengan happy, Betul. dengan passionate, terus teman-teman tahu bahwa suka maupun dukanya itu juga akan jadi lesson learn buat diri kita juga ya Kak ya, ke depannya. Teman-teman pasti bakalan ngelewatin itu semua dengan oke ya, dengan perfect lah kayak gitu. Contohnya juga Kak Vela nih udah 2 tahun di Jawa Pos gitu ya. Dari awalnya jurusan psikologi juga untuk opportunity sebagai SR juga cukup besar Iya. berarti ya Kak ya. Oke, nah selanjutnya nih Jawabaners ya. Jawabaners pasti kayak mikir ya, emang kalau kerja di media itu apakah opportunity-nya gede nih Kak? Terus mungkin dari pengalamannya Kak Vela nih ya selama 2 tahun di Jawa Pos, gimana sih Kak potensi karir kalau semuanya lagi infoloker, lagi buka banyak banget di Jawa Pos, itu kayak gimana potensi karirnya? Terus tipsnya nih Kak Vela buat teman-teman job hunters nih yang pengen nyemplung ke dunia media, apalagi sekarang media digital cukup banyak ya Kak Vela ya, dan saling disruptif. Nah ini gimana tipsnya teman-teman biar tetap survive, biar tetap yakin dengan pilihannya, bahkan khususnya juga ke Jawa Pos gitu. Baik. Oke, jadi Jawa Pos sendiri itu merupakan media tertua ya, dan alhamdulillahnya seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan banyaknya, kita juga pasti tahu ada disrupsi teknologi, ada berita-berita stasiun media Iya. dan lain-lain, itu juga kita sudah tahu sendiri apa yang terjadi. Benar. Nah, dengan membuat Jawa Pos seperti di posisi yang sekarang ini juga pasti nggak mudah. Nah, dengan karir, potensi karir itu kita melihatnya dari potensi-potensi talent yang ada. Jadi menurut saya untuk potensi karir di Jawa Pos itu masih sangat bisa untuk ditunjang berdasarkan kemampuan, skill, dan yang terpenting itu kita nggak boleh gampang puas diri, jangan cepat nyerah juga. Terus kita juga harus bisa improving skill kita harus nge-elevate diri kita biar dengan industri tren sekarang, dengan kondisi ekonomi yang sekarang itu kita nggak gampang keganti sama kompetisi yang lain gitu. Oke. Jadi kita harus kompetitif di pasar Oke. job yang kita mau gitu. Jadi kita misalkan pengennya di bidang marketing, tapi kita nggak boleh cuman kita maunya di digital marketing aja. Kita juga harus menguasai bidang marketing lainnya. Seperti Oke. itu. Oke, berarti memang improving skill itu penting banget ya, Penting Kak Vela ya. Gak hanya untuk teman-teman yang fresh graduate maupun ini yang job seeking, tapi teman-teman mungkin yang sekarang sudah bekerja tapi pengen upgrading skill itu juga justru malah jadi poin penting ya, Iya, Kak betul. Vela ya. Kayak gitu. Nah, mungkin dari Kak Vela bisa ngasih tips nggak nih Kak? Misal nanti Jawa Pos lagi open recruitment gitu. Apa aja nih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman nih biar bisa kayak Kak Vela nih menjadi staff di Jawa Pos? Oke, baik. Jadi mungkin buat teman-teman job hunters yang masih fresh graduate, sebenarnya itu harus mempersiapkan portofolio lebih awal. Portofolio, karena oke. ini penting banget. Makanya itu kampus-kampus kan mewajibkan teman-teman buat magang ya. Betul, betul. Ketika kita sudah terjun sebagai lulusan baru tapi kita belum punya bekal, itu pasti akan tersaingi oleh teman-teman lain yang sudah punya portofolio lebih. Seperti itu. Nah, selain itu juga yang tadi saya bilang improving skill. Jadi kita nggak hanya terfokus pada satu bakat, satu passion gitu. Jadi kita juga harus
harus open dengan opportunity dan kesempatan yang ada juga. Kadang kita passion kita di A, ternyata kok susah ya nyari opportunity di bidang A. Nah, kita juga harus terbuka, improving diri kita sendiri buat mau dan belajar menerima realita industri yang ada gitu. Jadi keep learning, keep elevate yourself sehingga kita bisa tetap kompetitif di dunia kerja seperti itu. Oke, mantap banget nih tipsnya dari Kak Vela ya teman-teman ya. Semoga teman-teman Job Hunters bisa menerapkan ya Kak Vela ya untuk mempersiapkan diri di masa disruptif ini. Kayaknya besar banget ya Kak ya pengaruhnya ke semua lini teman-teman ya. Nggak cuma ke digital aja, tapi semuanya ke konvensional juga ikutan kena ya Kak ya. Nah mungkin yang terakhir nih Kak Vela nih ya, mungkin dari tadi aku dengar jawabannya ada yang bisik-bisik infolocker dong Kak, infolocker gitu. Nah kalau semuanya di Jawa Pos nih Kak Vela, kalau semuanya mau ngecek locker yang sedang dibutuhkan, itu bisa ngecek kemana nih? Oke baik, jadi untuk di Jawa Pos sendiri kita ada website portal khusus untuk rekrutmen di rekrutmenjawapos.com. Oke. Nah itu untuk update locker ada di situ. Oke, rekrutmenjawapos.com. Oke. Jadi teman-teman langsung aja cek aja ya untuk portal karirnya dari Jawa Pos nih teman-teman di rekrutmenjawapos.com. Nah, apakah teman-teman nanti akan ketemu Kak Vela untuk di interview? Nah, kita lihat nanti ya teman-teman ya. Sebenarnya tadi juga diinfokan sama Kak Vela kalau semuanya improving skill itu penting banget untuk kita semua ya. Jadi teman-teman kalau semuanya butuh pelatihan, upgrading skill ataupun juga konsultasi, teman-teman bisa menggunakan 4 layanan utama dari Job Hunt nih teman-teman. Ada layanan konsultasi, ada layanan pelatihan, ada layanan undang ekspor dan juga rekrut ekspor. Teman-teman langsung aja cek di jobhunt.id dan akses semua kelas maupun programnya yang ada di sana. Seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Vela ada juga yang mau di-share sebelum kita mengakhiri untuk jawaban visit kali ini. Oke, terima kasih teman-teman dari Job Hunt yang sudah visit ke media kita. Kita sangat senang sekali bisa berdiskusi, sharing info, sharing pengalaman, dan semoga teman-teman dari Job Hunt juga memberikan informasi yang berguna bagi kita juga memberikan informasi yang bermanfaat bagi Job Hunt, sehingga kita nantinya bisa berkolaborasi dan yang tentunya bermanfaat bagi kedepannya seperti itu. Oke, Kak Vela saya terima kasih banyak ya teman-teman Job Hunters juga pastinya terima kasih banyak sudah diundang. Job Hunt ini udah keliling-keliling ngelihat kantornya Jawa Pos ini seperti apa. Mungkin kalau siang tadi infonya kan masih agak sepi, kalau malam ramai banget ternyata teman-teman. Banyak wartawan, jurnalis yang balik abis ngumpulin materi terus balik ke kantor kayak gitu. Nah, Job Hunters, thank you sudah stay tune bareng sama kami. Kita tunggu ya untuk video selanjutnya kita akan visit kemana. See you teman-teman di Job Hunt visit selanjutnya. Bye-bye.